Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan persidangan kasus Brigadir Joshua. Ada 3 replik atau pembacaan jawaban dari nota pembelaan ketiga terdakwa yang sudah dijawab oleh jaksa penuntut umum, yakni adalah Ferdy Sambo, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf dengan jawaban pledoi mereka semuanya ditolak. Lantas bagaimana dengan Putri Chandrawati serta juga Barada Richard Eliezer? Tinggal 2 lagi nih yang sedang kita nantikan. Tetapi kalau untuk Putri Chandrawati kemungkinan besar juga akan sama ditolak oleh JPU. Karena apa ya? Kan tuntutannya cuma 8 tahun penjara. Kalau itu pun masih diterima untuk nota pembelaannya, terus mau dituntut berapa tahun lagi? Artinya kan kalau mau menuntut itu pasti akan lebih rendah lagi ya dibandingkan dibacakan oleh kejaksaan. Lantas bagaimana dengan Barada Richard Eliezer? Ini yang masih menjadi perdebatan. Karena apa? Kalau dari JPU atau jaksa, dari Jampidum ya, berkali-kali mengatakan di sejumlah media massa, tolong hargailah, ini adalah kewenangan kami, jaksa sudah mempertimbangkan ini dan itu untuk menentukan seorang terdakwa dengan tuntutannya dengan fakta persidangan. Tetapi Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menilai bahwa JPU itu sepertinya kurang cermat membaca undang-undang atau tidak terbiasa dengan status terdakwa yang justice kolaborator. Karena di Indonesia, setahu aku ya paling tidak 10 tahun terakhir ini memang masih dalam hitungan jari lah terdakwa yang statusnya sebagai JC. Mungkin ini adalah kali pertama bagi jaksa yang menangani kasus ini yang pertama kali punya terdakwa dengan status JC. Mereka menurut Edwin Partogi tidak paham dengan reward seorang JPO. Mereka hanya fokus pada pasalnya 340 dan perbuatannya apa sebagai eksekutor. Dan ini juga memang yang kita tangkap sebagai masyarakat, kesannya adalah jaksa ini memberikan tuntutan untuk Richard dengan 12 tahun penjara tersebut, belum termasuk potongan pada saat nanti dengan dia sebagai JC. Padahal dalam undang-undang harusnya yang bisa menentukan seseorang tahapannya sebagai seorang JC itu adalah dari LPSK. LPSK memberikan rekomendasi ke jaksa dan kemudian menjadi dasar untuk putusan hakim nanti. Tetapi dari undang-undang tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa seseorang bisa dikategorikan sebagai jaksa kalau sudah ada putusan dari hakim. Ini kan yang masih menjadi timpang tindih karena jaksa punya pola pikir yang lain. Mereka berpikir bahwa tuntutan 12 tahun penjara ini kan belum dipotong sama status JC-nya dia. Yang bisa memotong ini nanti adalah dari hakim. Harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya adalah menurut Edwin Partogi, ya jaksa juga pada saat membacakan tuntutan untuk Richard Eliezer juga sudah di-courting dalam tanda kutip dengan reward dia sebagai seorang justice kolaborator. Karena harus diakui kasus ini kan memang pembuktiannya sangat sulit sekali. Karena bukan karena the nature of the case-nya yang sulit, tetapi karena obstruction of justice-nya. Barang bukti dihilangkan, A, B, C, dan D dimanipulasi, itu kan yang membuat sulit. Tanpa adanya Richard, tidak mungkin kasus ini akan naik ke persidangan. Dari level kepolisian, diajukan ke kejaksaan, nggak lengkap data-datanya, nggak masuk akal, pasti akan dikembalikan. Karena ini adalah satu hal fakta yang harus kita akui. Pak Mahfud MD pun juga dengan jelas mengatakan sejak Richard mengaku kejujuran, kasus ini mulai terbuka terang benderang. Mahfud MD juga menegaskan, gara-gara Richard jujur, barulah Ferdy Sambo mengakui bahwa dia memang yang membuat skenario semua tembak-menembak tersebut. Padahal itu adalah pembunuhan, begitu. Kasus ini yang dikatakan bahwa harusnya bahwa JPU sudah mengakomodir dalam tuntutannya. Karena resiko yang harus dihadapi seorang Richard itu adalah seumur hidup loh. Siapa tahu aja dugaannya timnya Ferdy Sambo masih menaruh dendam dengan Richard, dan ini akan menjadi satu hal yang menjadi konsekuensi Richard seumur hidup. Masa sudah mengorbankan sebegitu banyak hal, tetapi tidak ada rewardnya, kan cukup janggal juga teman-teman. Nanti nggak ada lagi nih yang mau jadi seorang justice kolaborator. Sementara kalau aku lihat keterangan dari mantan hakim dan juga ahli hukum pidana Asep Iwan Iryawan, ini juga membuat aku terkejut gitu ya, karena kan beliau mantan hakim ya, jadi tahulah bagaimana situasi keadaan di pengadilan gitu.
Asep Iwan Iryawan mengatakan bahwa dia sempat hadir di persidangan terakhir, yakni adalah persidangan Putri Chandrawati dan juga Barada Richard Eliezer. Dia itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai malam. Dan di situ dia mengaku melihat ada bandar-bandar dan juga kaki tangannya yang bergerak dan mengawasi selama persidangan. Kalau bergerak dan mengawasi selama persidangan itu maksudnya seperti apa ya? Coba kita simak dulu keterangannya berikut ini. Kemarin tuh sidang terakhir pembelaannya PC dan Richard, saya datang ke pengadilan, saya sebut aja, tapi mereka nggak tahu. Ada yang tahu, saya teman-teman media sebagian tahu nggak? Itu bandar-bandar itu bergerak di sekitar itu rumah makan itu, mengawasi dengan kaki-kaki tangannya. Bandar-bandar itu bergerak di rumah makan sama kaki tangannya. Aku pengen tahu ya, siapakah bandar-bandar tersebut? Aku yakin bandar tersebut adalah mereka melakukan gerakannya bukan dengan kekerasan atau dengan tindakan-tindakan yang anarkis, tetapi dengan gerakan bawah tanah seperti Pak Mahfud MD bilang. Tanah itu kan identik, bawah tanah itu identik dengan tikus, dengan ular. Kalau di dunia nyata, dunia manusia, tikus itu identik dengan koruptor, ular itu identik dengan kelicikan, seperti itu. Jadi ya mereka mengawasi itu adalah mencari peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang licik dan juga dengan uang-uang yang banyak. Masuk akal sih, karena apa ya? Verdi Sambo itu kan dari awal sudah melakukan serangan-serangan amplop ya. Salah satu lembaga negara juga yang mengaku menerima amplop dari pengacaranya Verdi Sambo, langsung mengembalikan amplop tersebut tapi tidak melihat jumlahnya berapa, itu yang ngaku. Yang nggak ngaku, dugaannya juga lebih dari satu. Apakah mungkin dari sejumlah lembaga atau orang yang dipanggil ke Verdi Sambo bareng-bareng, karena lembaga ini kan yang mengaku kalau nggak salah dari LPSK juga ya, yang datang ya. Itu kan nggak cuma sendirian, ada banyak orang gitu. Apakah yang dikasih amplop cuma satu aja? Apakah yang lain tidak dikasih amplop? Kita nggak tahu bagian ini. Apakah mereka sudah mengembalikan atau tidak? Itu another story, karena kita fokus kepada core utama dari permasalahan ini, yaitu adalah kasus dari pembunuhan Joshua. Ya, saya tahu para pemain itu kan, saya kenal, tahu kan para bandar-bandar itu ya. Mereka bergerak mengawasi pergerakan gitu. Cuma saya senyum-senyum aja, nggak tahu ya. Itu saya sampai jam 9 malam di pengadilan, Mik, ya. Saya tanya aja tuh, beberapa media tahu. Karena saya udah kabur. Oke, jadi ini cukup sangat menyedihkan ya industri hukum di Indonesia ya. Kenapa dibilangnya industri ya? Karena kita tahu ya, pasal-pasal itu adalah buatan manusia juga. Dan mereka paham gitu bagian mana yang bisa dilemahkan dan sebagainya. Sangat menyedihkan sekali. Uang-uang besar di Verdi Sambo ini juga menjadi pertanyaan loh sampai sekarang. Aku masih belum mengerti hitung-hitungannya dari mana seorang Verdi Sambo bisa mendapatkan uang sebegitu banyaknya. Emang tahu dari mana Anjas uangnya banyak? Logika aja gini. Verdi Sambo untuk operasional bulanan saja yang ada di rekening atas nama Ricky Rizal dan juga Brigadir Joshua, itu kan ratusan juta rupiah loh. Paling tidak yang sudah tercatat dari Ricky Rizal aja 300 juta rupiah. Itu ada berapa rumah ya? Rumah Magelang, rumah Duren 3, rumah Saguling, dan juga rumah Bangka. Ada 4 rumah. Itu aja, let's say anggap saja 300 juta rupiah. Uang listrik, gaji ART, driver, sebagainya. Paling tidak minimal adalah 300 juta rupiah. Gajinya Sambo, tanpa bermaksud mengecilkan, menurut Asep Iwan Iryawan kan berapa gaji seorang jenderal bintang 2? Karena Verdi Sambo kan bukan pengusaha seperti kayak jajaran orang kaya di Indonesia, kayak pemilik BCA atau gudang garam dan sebagainya. Kita ngerti dan juga paham kalau mereka punya gaya hidup yang sangat tinggi, tetapi kan tidak seperti itu. Verdi Sambo adalah abdi negara gitu. Gajinya kan penghasilannya dengan berbagai macam tunjangan, ya maksimal adalah sekitar 40 juta rupiah aja ya per bulan. 40 juta rupiah mungkin buat jajan anaknya aja sebulan itu udah nggak cukup gitu. Ini ngomongnya baru pengeluaran bulanan saja ya teman-teman ya. Belum jajan anaknya yang sekolah kedokteran, anaknya yang juga sekolah di Magelang, atau babysitter dan sebagainya. Itu gila uangnya dari mana ya? Dari situ aja sebenarnya kalau kita menggunakan logika secara dasar, jelas ada sesuatu hal yang janggal. Apakah Verdi Sambo punya usaha nih? Punya usaha apa? Atau warisan? Memang warisannya seberapa banyaknya? Kok bisa sebegitunya? Apakah kalau punya warisan juga
orang tuanya akan memberikan uang sebegitu jor-jorannya. Bagi aku sangatlah janggal lah. Jadi makanya kalau Asep Iwan Iryawan mengatakan beliau melihat ada bandar-bandar, masuk akal sekali. Bandar ini menggunakan serangan bukan lagi dengan kekerasan, dengan aksi-aksi yang brutal, tetapi adalah dengan ya uang-uang lah. Dan apakah gara-gara uang-uang ini juga ada dugaan bahwa jaksa kayaknya masuk angin gitu karena dikasih amplop dengan tim-timnya Verdi Sambo. Walaupun Jampidum dengan tegas mengatakan tidak ada tuh jaksa-jaksa saya yang menerima uang atau masuk angin dalam tanda kutip. Ya tetapi kan lidah bertulang, tidak bertulang gitu ya. Apakah itu bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari fakta oknum-oknum dalam setiap lembaga hukum, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari hakim, kayak kita bisa cek aja jejak digital juga ada oknum-oknum tersebut. Nah menurut aku untuk replik nanti, untuk PC, aku yakin bakal ditolak, tetapi kalau untuk Richard harusnya kalau jaksa ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat yang dalam tanda kutip sedikit atau banyak ternodai karena pembacaan tuntutan kemarin, kalau seandainya mereka menerima pembelaan dari nota pembelaannya Richard, aku yakin kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga hukum kejaksaan sedikit akan lebih naik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena kan yang mengkritik ini nggak cuma masyarakat, tetapi ahli pidana, mantan hakim, dan sebagainya. Kalau keterangan kritikan dari masyarakat biasa yang which is mayoritasnya bukan expert, it's okay lah diabaikan. Tetapi kalau yang mengkritik ini adalah ahli yang sama-sama di bidangnya, bidang hukum pidana. Kalau yang mengkritik banyak banget, artinya ada sesuatu hal yang keliru, apalagi yang disampaikan dari Wakil Ketua LPSK. Dalam undang-undang pun memang harus ada reward tersebut. Reward tersebut harus tercermin tidak hanya dari keputusan hakim, tetapi juga dari tuntutan jaksa. Harus dari awal tuh sudah dimulai rewardnya, tidak hanya di ujung dari keputusan hakim saja. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah jaksa akan mengurangi tuntutannya untuk Barada Richard Eliezer? Kalau ini beneran terjadi, aku yakin kepercayaan masyarakat terhadap jaksa yang sempat gonjang-ganjing sekarang ini akan jauh lebih baik, lebih tinggi lagi kepercayaan kita terhadap lembaga kejaksaan. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.